Gue awalnya kesel banget pas tapi lama-lama gue dewasa gue memahami karena kan bokap gue suka sama cowok udah pasti main di belakang jadi ya udahlah gitu. Kalau suka sama cowok main belakang, mainnya di belakang. Maksudnya selingkuh kan sih main belakang. Tahu kan main belakang. Nah gitu. Tapi udahlah kan udah lebih baik sekarang. Berarti mama kamu udah nggak apa-apa lah ya Nggak kalau apa-apa, dia kamu sangat jadiin itu materi. merestui gue jadi menghibur karena dia dulu wanita penghibur. Wah, kok dia tadi yang ngomong Bro. Iya. Cuman bedanya dia dapat gue dapat hahaha. Dia dapat ya kan gitu kan. Iya, Gitu sih ya, tapi itu dia. Kadang gue trying to be funny, dia trying to be horny, gitu-gitu dah. Gitu pokoknya dah. Kaget. Nah, Suti lagi. Ini lagi apa sih? Nggak tahu bener apa enggak. Tapi ternyata Sutejo itu adalah buyutnya Dian Sastro. Jadi, Saudara Dian gue Sastro. nggak tahu ini bener apa Dian karena gue nggak udah orang tua. Jadi dan pas gue cari di internet, Dian Sastro adalah salah satu adalah keturunan dari keluarga priai di Madiun. Wah, Madiun, gue juga dari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Eki Priagung, gue dari komunitas Stand Up Indo dan gue juga dari komunitas Broken Home Indonesia, teman-teman. Beneran ada, beneran. Baru kali ini Broken Home ditepokin, teman-teman. Nggak apa-apa. Nyokap gue nikah 6 kali. Bayangin gue punya bokap sesurplus ini, teman-teman. Nyokap gue tuh sampai dihafalin sama orang KUA. Ibu lagi datang ke sini. Sampai saking hafalnya menikah tuh sampai bisa nunjukin orang yang salah. Ibu tuh dari sini dulu ngantri. Habis itu ke sini. Baru pertama kali ya. Kenalin teman saya, Vicky Prasetyo. Temennya sama. Tapi emang gue broken home banget, teman-teman. Gue broken home banget. Bahkan dulu nih ya, gue sempat tinggal karena ekonomi yang sulit. Gue sempat tinggal di prostitusi. Dan nyokap gue adalah talent di sana. Bener, talent. Tapi udah tobat. Dia udah nggak bekerja lagi di situ di warung remang-remang. Jadi PSK udah nggak lagi. Sekarang kesibukan dia nonton Zakir Naik. Walaupun dulu bikin Zakar Naik, tapi ya udah lah teman-teman. Gue open minded soal nyokap gue yang open BO, nggak apa-apa lah. Jadi kalau udah ngatain gue, you son of a bitch. Yes, I am. Sekian gue Eki, yang bapaknya 6. Oke. Banyak banget bapaknya ya? Iya. Bagi gue satu apa ya? Gabung nggak? Boleh bang, ambil aja kalau mau. Kenapa kalau mau? Gokil lu bang, lu lucu banget ya tadi stand up ya? Respect. Bapak lu 6 bang. 6. Bagi satu apa bang? Fatherless. Fatherless. Tapi nggak ada yang guna sih. Oh iya sih nggak usah deh, nggak apa-apa. Soalnya yang nafkahin cuma nyokap. Mau. Oh nggak usah kalau gitu Lu bisa. fatherless apa yatim? Apa ya dia tuh yatim pasif deh kayaknya. Yatim pasif. Gue yatim beneran, bagi apa satu? Emak gue 2, bapak gue 1. Minus deh bapak gue. Ya. Cuma ini bapak kayak permen tuh nggak sih? Tadi ngapain sih bang itu? Lah, makin nanya. Apaan sih itu kak? Stand up, stand up komedi, berdiri ngelucu. Kagak tahu tuh gua apaan itu. Astagfirullahin, bocah kosong banget ya. Tapi gue seneng banget sih di antara kalian ini, sumpah. Kayak berjilbab gitu loh. Mau juga bang. Kalian tau gak sih bedanya? Ya enggak lah, gue kan cowok. Asli banget. Masa itu kan nanti digeruduk ormas gue. Jangan dong, jangan. Tapi kalian tau gak sih perbedaan kalian sama keran masjid? Apa tuh? Kalau keran masjid itu buat batal wudhu. Sorry dong, jokesnya udah kesepil lah gue. Keran masjid itu buat ngambil wudhu. Kalian buat batalin wudhu gitu maksud gue. Grogi gue. Emang iya kamu batalin wudhu bang, astagfirullahaladzim. Memang kayak begitu. Iya kan, tapi kan kalau dia nyentuh lu batal. Mak, Logika. belum muhrim. Emang nyentuh yang mana yang bikin batal? Ada baginya. Enggak. Batal tetap bukan murim. Kalau dia nyentuhnya begini nih, tusuk. Itu bukan nyentuh ya. Itu tusuk. Itu udah kekerasan. Sorry. Oh ini bang. Tar dulu, jangan ngomong baik. Ini kita dikit lagi mau beduk. Nen lu pesen deras. Iya. Udah haus. Iya dia. Kita pesen dulu ya. Iya. Bang, pesen bang. Mulut lincah, hati bersih, julid dikit biar fresh, tapi tetap kasih nasihat manis, bukan sekadar nyindir semata, semua ada hikmahnya. Selamat datang di Denurus. Gua Boa. Gue Rahas. Aku Aisyah. Setiap hari Selasa kita akan mengulik kontroversi yang mind blowing. Gak bikin boring, tapi bikin pening. Cuma di Denurus. Obrolannya di Di luar nurul.
Ini Ekspresif ya. ekspresif ya. Oke. Mentang-mentang datang Ariel part 2 Bukan digodain. dong. Bukan ya. Bukan dong. Nah, John Lennon udah nggak ada ya? Udah. Kita cari yang lain aja ya. Iya. John Lennon boleh petinju ya agaknya ya. Sakit abang? Enggak ya. Ya. ketemu dokter ya. Mentang-mentang Iya. pakai sweater emang Soalnya sakit. kayaknya orang menggigil Demam. begitu. Tenang aja bang, kita nggak bakal gigit ya. Enggak, dia nih stand up komedian. Emang anak-anak stand up tuh rata-rata pada pakai sweater. Oh agak Iya. skena boy ya. Skena, bro. Sikil semua boy, sikil boy, sikil boy. Sikil semua boy. Udah ya, segitu aja ya bang. Udah. Kok candu ya? Kan dia suka canda, kamu candunya. Oh berarti ini Baju udah kapelan, Cie. Nah, abang ini stand up dari kapan, Bang? Dari 9 tahun. 9 tahun. Berarti berapa? Dari tahun berapa? 2000 itu SB. itulah. 2017. 2017. 17. Saya baru SMA lah. Gue awal stand up kan ngebully orang anjir. Gue ngebully orang jadi stand up deh. Jadi ada teman gue nih kan pada saat itu gue lagi di kampus gue kuliah di ITB di Bandung. Pintar orang pintar. Enggak juga. Beasiswa ya, denger-denger katanya. Beasiswa. Terus? Iya, apa namanya, gue masuk ITB pada saat itu lagi ini, apa namanya, abang-abang senior ospek orang. Kan itu kan dikasih bekal kan, disuruh kayak ikut, dikasih training dulu, kelas public speaking. Nah, abis itu teman gue yang paling pendiam ikut kelas public speaking. Nah, mau jadi trainer ospek, kata gue, aneh banget. Terus ditanya sama si trainernya, di sini ada yang punya kemampuan public speaking nggak? Terus gue tunjuk teman gue yang nggak bisa, yang diem banget. Ini dia jago stand up, gitu. Terus akhirnya Ya, karena temen gue tuh cool banget kan, cool banget kayak Sasuke, tau gak sih? kok Sasuke? Sasuke kan, terang. Nah, dia bilang nggak bisa. Dia tuh yang jago stand up gitu. Nah, pas gue ditunjuk jadi sama dia, tiba-tiba semua kelas kayak stand up. Terus beneran stand up? Di situ gue stand up. On the spot? Iya, on the spot dan lucu. Gabunglah ke komunitas dengan PD-nya di stand up Bandung, ngebom. Langsung. Kalau nggak lucu bro, saking nggak lucu. Ngebom mah lucu. Nggak lucu. Kok kira aku lucu ngebom gitu ya? Ngebom tuh nggak lucu. Bikin orang sampai ngakak gitu loh maksudnya. Hening. Oh ngebom itu ya. Hening, saking heningnya ada orang garuk kepala kedengeran. Keras itu kedengeran. Di pikiran dia ngebom tuh meledak. Iya, meledak. Iya. Enggak. Iya dah, lu mah anak stand up iya dah. Enggak tahu. Enggak gitu. Nah, circle gua ini. Enggak lucu. dah. Karena enggak lucu jadi penasaran. Sampai hari ini lah stand up. Gitu. Lucu kan? Jadi penasarannya pada detik ini bang. Udah terjawab sih kenapa nggak lucu biasanya. Apa? Kenapa? Outfit ngaruh, outfit. Oh iya. Outfit ngaruh. Kalau pakai baju-baju badut itu kan gampang lucu kan. Ada tuh biasa. Ada yang aneh-aneh stand up kok, kalau ngeliat audisi stand up ya banyak yang aneh-aneh. Nih, di kompetisi stand up itu audisi, apalagi kompetisi TV, itu biasanya banyak yang pakai kostum aneh-aneh, ada yang bawa ayam. Iya, bawa ayam stand up. Dia diem, ayamnya suruh stand up. Iya. Kayak gitu Iya. beneran. Ada yang buat tiba-tiba naruh gitar, terus dia ngomong-ngomong terus tiba-tiba ada gitar gitu. Gitu. Gimik ya. Iya, betul, Agak bro. gimiknya ada ya. Iya, dia bawa gitar biar ngejreng. Kelihatan sama juri. Jreng. Dikasih tandeman nih. Jreng. Kayak kan kelihatan kan di notis juri. Tapi ini belum puasa loh, ya kan? Jadi emang harus sabarnya lebih tingkatkan lagi ya. Nah, Jadi pengen beduk cepet-cepet. Nunggu pengen minum kan ya. Iya. terus abis itu stand up masuk komunitas Bandung kan biasanya kalau komik awal-awal tuh biasanya kayak apa nih apalagi nggak lucu gitu kan Betul. kayak apa nih tapi abang langsung welcome gitu langsung. Iya, sendiri gua di situ. Ya, awalnya pasti karena ngebom kan nggak dinotis sama senior. Coba. Habis itu disuruh bikin materi yang deket-deket. Tadi kan lu denger kan materi gua kayak gimana? Nah, kata senior kan bisa bikin materi yang deket-deket. Nah, kebetulan di kosan gua deket minimarket. Jadi gua bikin materi tentang minimarket. Ternyata kayak gitu. Oh, ternyata nggak gitu kayaknya. Salah, yang deket-deket tuh yang mau lu ceritain. Kan kalau dekat-dekat bisa kuping juga dekat. Kuping deket. Masa gua banyak Lagi gue contohnya. dijadiin bahan stand up nih. Iya. Gue deket soalnya nih, lagi deket nih itu. Lagi deket. Pengen banget dibikin jadi materi. Bisa aja Mama Dede. Cing Abdel. Bisa aja gue kayak pret ya. Sebutin lalu. Apa itu? Gak tau tuh siapa itu ada orang. Sumpah ini kayak korban-korban yang di rupiah online tau gak sih? Ada aja yang itunya gebrakannya. Lagi di Rukia, keluar gift. Oh, paus. Bukan bang, ini pakai rambut yang jambul begitu bang. Orang lagi fokus Dikasih topi ya kan, tiba-tiba. Kalau ada gitu mana ya? Kocak. Ada yang lagi di rukiah, orangnya kan di rukiah gitu, wah ngambil paket. Ada paket. Iya ada. Orang yang kayak gitu nih stand up aja ya? Iya, bah kocak banget. Langsung Bro. ya. Tapi abang kan kuliah di Bandung. Berarti abang itu asli Bandung apa bukan? Kagak, gue tinggal di Makassar. Sebelumnya tinggal di lingkungan yang
agak kelam tuh di prostitusi. Oh, bagi itu, Ki. Prostitusi tuh kayak lokalisasi. Oh, podong. Kodong, mengerti bahasa Makassar kan? Asal di Kiki ya, Mas. Iya, enggak begitu bicaranya. Mamu itu dirimu, iya itu aja. Dia cuma ngomong asal tuh. Iya, asal aja, yang penting kan logatnya aja. Iya, logatnya, Biar kayak betul, temenan betul. beneran enggak? Gue di Makassar. Di Makassar. Berarti dari lahir sampai gede di Makassar baru kuliah di Bandung. Enggak, gue 8 kali pindah sekolah. Iya. 8 kali pindah sekolah. Nomaden berarti. Gue tinggal di Jawa pernah. Ini sekarang gue tinggal di Jakarta. Iya. Kuliah di Bandung. Terus SMK di Makassar. Nyokap gue rumah di Papua. Sempat tinggal di Jawa. Jadi aku iso bahasa Jawa yoan. Nggih. Terus di Jone ning ndi? Madiun. Satu kampung sama Mas Nope. Iya. Betul. Ke stasiun Bala. Itu Solo. Yakin banget salah. Gak apa-apa, Bang. Itu kan ada Jawanya dikit. Oh, betul bisa sih. Iya. Terus habis itu dari Papua, Solo, Madiun, itu Makassar. Kemana lagi? Kira-kira Udah situ doang Oh, aja. baru mau Ini nanya. bukan cerita traveling ya. Kira-kira Rumah gua. tempat mana lagi yang pengen kamu hinggapi? Tadi aku pengen nanya itu sebenarnya. Hinggapi kan ulang tahun dia. Nah, sebagai komika nih, Bang, selama tinggal di daerah prostitusi, lanjut cepetan. Iya. Oh bang, yang ada lucu-lucunya di situ tuh. Banyak Tentang tragedi. lucu ya. Iya. Tentang lucu di sana. Kebetulan gua ini terakhir sebagai bayi yang gampang ketawa gua. Bayi. Gua gampang, jadi dari kecil kan tinggal di daerah prostitusi harusnya sedih dong karena tempatnya kelam ya kan. Ya kan, sering ditutup sama pemerintah ya kan gitu-gitu. Tapi gua kebetulan orangnya gampang periang gitu, gampang ketawa. Jadi ya apa adanya juga udah lucu. Tapi di tempat gua emang lucu tau. Lucu banget. Apa coba kelucuan salah satunya? Kelucuannya misal kan itu kan sorry ya cewek-cewek seksi gitu. Terus Prostitusi itu bukan penjara. bukan. Allahumma sholli ala sayyidina Bukan. Prostitusi Ih dari tadi gue mikirnya penjara, sumpah deh ini mah. prostitusi itu Itu ada di atas. Iya. cewek-cewek seksi yang apa namanya karena nasib dan lain-lain dia harus menjajahkan dirinya gitu. Oh kok bagus nama tempatnya prostitusi gitu. Enggak bagus. Pendengarnya bagus, itu pendengarnya lebih- tapi dalamnya ya Bagus juga. bagus juga, tapi sebaiknya Terpaksa pindah. itu. Iya. Pindah. Itu nama halusnya aja, Ha. Iya. Nama Makassarnya apa? Gak ada, aku nggak tahu. Jangan yakin ya. Iya dak. Kampung gua di sana. Nah, di sana tuh cewek-ceweknya sorry agak terbuka. Makanya gua seneng tuh di sini. Nggak pakai baju. Kalau nggak pakai baju berarti lagi kerja. Oh iya sih. Iya, bener. Katanya Iya. Saya kalau pakai baju kan pekerjaan udah beres kan. Bayar gitu-gitu. Nah, kan ada beberapa perempuan yang nasibnya kurang baik, akhirnya dia terpaksa harus kayak begitulah. Jadi menjajakan dirinya gitu kan. Cowok-cowok kan banyak yang berhidung belang. Kebetulan dia jualan areng jadi. Hidungnya belang. Iya. Gak bisa gue ketemu gua pengennya mancuin mulu. iya, gitu. saya udah serius sih dengarnya. Iya. Betul. Sampai saya liatin hidung kamu, apakah belang apa tidak. Tidak, alhamdulillah. Terus? Karena guru ngaji gua di situ dulu. Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah. Guru ngaji di tempat begituan. Tapi kan enggak, tempat prostitusi itu kan ada lingkungannya. Nah, gue keluar desa situ lah, keluar kawasan situ ada masjid. Nah, gue ngajar ngaji. Ngajar ngaji di situ dari bayi. Dosa bayi udah bisa alif Lu lam buat tapol ya. Dari itu, gue dari SMP ngajar ngaji. Masya Allah, berarti Betul. abang ini adalah sebuah mutiara di tengah-tengah pecahan beling. Bukan. Baru gue tadi dipikirin gue masih tengah tait gitu ya. Pernah sering banget gue berantem coy. Berantem sama siapa? Pas SD kan gue dibully. SD. Kan SD-nya masih satu lingkungan itu kan? Iya, pas SD gue dibully, tapi kan nyokap gue udah ada desas-desusnya. Gue belum tahu nih, diceritain. Ada tiba-tiba tetangga gue ngomong, "Ibu kamu PSK." Anjir. Gue pengen balas, ibunya PNS. Anjir, ya bagus. Lanjut lagi. Depannya pengen. Iya kan kalau gue bilang, "Ibu lu PNS gak berdamage kan?" Iya. Gue tonjok aja, gue berantem. Anjir, gue dipanggil guru BK. Ibu gue dipanggil. Bang. Masa SD udah di BK, Bang? Enggak dulu deh gue. Ada. Ada. Sekolah dulu di mana Sekolah sih? di mana sih sekolah? Ada. Wih, keren Itu sekolah orang introvert ya. Iya. Sekolah ketemu ART. Gue di SD kagak di BK, gue di SMP baru ada BK. Ada sekolah gue aja, Be. Sekolah gue ada, orang itu yang narik gue siapa? ya? Orang Yang dulu narik kali ya? gue. Orang zaman dulu ya? Lu pikir Siapa gue anak sama modern? T-Rex sekolah? Zaman nabi-nabi. Kan Tuhan kalian berdua Iya. gitu. Kebetulan pas gue lagi itu jalan ke sekolah, gue ketemu Nabi Kidir. Saking zaman dulunya emang. Gak mungkin lah. Siapa, Bang? Ya Allah. Ya ini masih ngomong itu. Aisyah. Iya, canda, Dia canda. bilang, Canda. lu kan tadi bilang sekolah zaman dulu. Iya. Nah, itu kan berarti udah zaman dulu banget. Saking zaman dulunya dia pergi sekolah ketemu Nabi Gue kira dia Kidir. udah mulai masuk ke yang bocah berantem itu sih.
Makanya. Karena gue berantem kan, gue ditarik tuh, terus nyokap gue dipanggil, orang tua dipanggil kan, karena dekat itu, terus abis itu dibilangin lah sama nyokap gue, diteriakin, dasar anak nakal. Lah, mama juga wanita nakal. Dari mama kan. Tapi gue pas masih salah tuh, ternyata gue lama-lama anjir, ternyata ibu gue tuh baik sama gue bro. Karena dia mau ngelakuin apapun demi anaknya. Kelas itu namanya orang tua. Iya lo demi kebutuhan anak, bukan karena love language physical touch, bukan. Nah, bukan. love language sampai kita touch. Physical touch. Cepet banget dia ngomongnya, udah tau udah Tapi gue kan panjang. Physical touch. Tapi dia tumbuh dengan baik di lingkungan yang mohon maaf ya, Iya, maksudnya iya. yang kurang Iya, baik lah kurang gitu. baik. Nah itu abang gimana berdamainya menerima kayak oke gue lahir emang di lingkungan ini tapi gue nggak mau terseret arus jadi begini. Berdamainya? Iya. Nggak berdamai. Gimana kalau, karena menurut gua berdamai itu ini agak serius dikit gimana? Coba disimak. Ini udah jen belum sih? Berdamai itu menurut gua kayak sabar. Kan ada kata beraktivitas. Berarti berdamai itu usaha lu tetap berdamai. Gue pertama kali stand up ngebahas ini belum berdamai. Tapi gara-gara diomongin terus-menerus di stand up jadi lama-lama berdamai. Betul. Tapi mama kamu gak bermasalah tuh kamu ngebahas itu? Nyokap gue kan udah berhenti. Bahkan nyokap gue bilang, Iya, tahu. di Al-Quran itu tuh ada isinya Fir'aun sama Abu Lahab. Betul. Kita bisa belajar dari orang yang buruk untuk pelajaran, bukan buat dicontoh. Nah, nyokap gue bilang Abu Lahab sama Fir'aun kalau kita percaya dulu, zaman dulu hidup. Nah, ini nyokap gue kayak bahkan dia udah nggak jadi orang yang buruk gitu loh, udah lebih bahaya lah gitu. Kan zaman dulu ada Umar bin Khattab kan? Iya, tahu. Cerita sedikit tentang Nabi. Itu Umar bin Khattab pengen ngebunuh Nabi. Tapi karena dia bertobat diceritain juga apa dia dibongkar aibnya kan enggak, kan yang diambil pelajaran. Pelajarannya bahwa Iya, setiap makanya- yang buruk pasti berubah. Berarti Dia- mama kamu udah nggak apa-apa lah Nggak ya kalau apa-apa, dia kamu sangat jadiin itu materi. merestui gua jadi menghibur karena dia dulu wanita penghibur. Wah, kok dia tadi yang ngomong Bro. Iya, bedanya cuman gua dapat hahaha. bedanya emang sama peng ya? Iya. Menghibur sama penghibur. Kan menghibur juga dia sama. Iya. Sama. Cuman bedanya dia dapat gua dapat hahaha, dia Dia dapat dapat nah kan gitu kan. Iya, Gitu sih gitu-gitu. tapi itu yang coba ulang bang ahnya. Ya gitulah kurang lebih. Kadang gue trying to be funny, dia trying to be horny, gitu-gitu dah. Gitu pokoknya dah. Kaget. Udah Kaget azan gitu, ya? tapi kan udah Udah baik. nih. azan. Udah aja, udah aja. Minum dulu kali Minum ya. dulu, Bang. Buka dulu, Linu buka. tadi ngomong horny, astagfirullah, bismillah. Astagfirullahaladzim, ya Minum dulu baru baca doa, bismillah. Oh iya. Alhamdulillah. Enak banget. Gue jadi panitia Ramadan dulu, yang ngurusin takjil tuh gue. Iya. Gitu-gitu. Ini tuh prostitusi tuh tempat bareng-bareng Kawasan apa sih? gitu, kayak kawasan yang isinya cewek-cewek seksi. Satu kompleks, Satu isinya cewek-cewek seksi. Oh, Iya. komplek. Tapi damai di sana damai karena nggak kayak di Twitter nggak ada. Sorry banget nih agak saru nih. Di X. Di X nih kayak ada di X tuh banyak banget yang suka kayak ngeributin perawan atau enggak gitu sama sih. Itu kan nggak sopan buat iya, perempuan iya, ya. iya, benar, Nggak sopan. benar. Nah di tempat gue nggak ada yang ngeributin soal perawan. Soalnya di sana yang perawan pengangguran. Bener. Iya juga. Iya gitu, nggak kerja. Jadi beda persepsi. Jadi komplek. Linu tahu buat. Iya makanya kan. Tapi makanya bersyukur lah gue pas udah pindah, seneng banget ternyata yang di tempat bermoral tuh penting agama tuh. Karena bikin kita tenang. Emang kalau di sana jadi biasa aja, jadi bias. Ya biasa orang pada gokil orang-orangnya. Tapi perbedaannya Jakarta sama di sana apa? Sama Jakarta. Mungkin di tempat gua, kalau di tempat gua Makassar kan nggak terlalu jadi sorotan ya di tempat gua. Oh, jadi nggak terlalu ke highlight lah ya. Iya, dan samping rumah gua itu tuh gua dijagain sama orang yang kerjanya tuh masuk penjara, habis itu keluar lagi sama orang masuk penjara. Ya gitu. hah hobi gitu, habit. Bukan kerjaan dia perlu bayaran. Samping rumah gua. Bahkan kalau mungkin sekarang masih ada bisa bayar pakai QRIS kayak gua. Kayak gitu dah pokoknya. Linu bang, Kalau coba itu tadi mau ya. ketawa nggak enak. Tapi Iya, benar. itu ya. Bapak kamu nomor berapa? Bapak kamu, iya. Nomor apa? Nomor sepatu. Dikiranya ini ya pemain bola ada nomor punggung. Iya. Maksudnya Yang kan bapaknya ada 6. Iya. Nggak Bapak mungkin kamu lahir kamu iya pernah. iya. Sebenarnya nyokap gua Apa ya, sperma diaduk jadi lu itu gitu. gara-gara Bulan Ramadan. Spiderman sperma ngomongnya. gila banget ya. Lu ya. Kan sperma itu biologi. Oh benar. Biologi. Nggak dikirain tadi diaduk-aduk kayak adonan. Iya. Lu aduk-aduk tadi tuh ngomongnya. Iya, dia kan nanya bapak lu itu yang Urutan kan ada berapa, 6 ya. Wak? Ada Bapak kamu Gue masih ngakak sih diaduk kayak kira apa dah. Enggak, jadi nyokap gue tuh lebay-lebay lah di internet pas pertama kali viral kan 2023 ini cerita ya. Itu gara-gara headline-nya bokapnya 6. Sebenarnya kan bokapnya bukan 6, nikahnya 6 kali gitu. Jadi langsung dikasihnya bokapnya 6.
nyokap gue tuh bokapnya tuh per periode, jadi periodenya sampai 6 kali gonta-ganti. Ya tapi gitu. tetap jadi bapak kamu. Ya, Tiri. bapak. Ya gue bilangnya bukan D tapi dads, ada S-nya ada. Iya banyak soalnya. Itu anak yang pertama itu bokap kandung gua. Oh. Bokap kandung. Oh, suami pertama itu bapak kamu. Suami pertama bokap kandung gua. Bapak kedua bukan. Bapak tiri. Satu aja dong. iya. Bapak tiri. Nggak jadi diaduk. Jadi satu. Iya iya. Jadi iya. Iya, bapak tiri. Ada yang bokap gua tuh apa namanya? Ada yang kedua tuh agak lumayan lama. Bokap pertama tuh kayak cuman gua sampai kelas 3 SD, terus sisanya Meninggal. yang kedua udah meninggal, yatim tiri. Yang bapak pertama masih hidup sampai sekarang. Ada istilahnya. Ya yatim tiri, soalnya bokap kandung masih hidup. Oh, bokap kamu masih hidup? Masih hidup, sehat. Mana bokap tiri Gak meninggal? tau kenapa sehat banget, padahal pengangguran gua nggak ngerti dah, nggak pernah ngenafkain. Justru itu. Di bapaknya datang. Bukan kadang ada. Tiap podcast. Nggak kan? Tapi kali ini masih hidup, alhamdulillah gue jadi tenang. Bokap gua nggak tersinggung, gua bagiin AdSense-nya juga kok soalnya. Kalau dapat kan gua kasih. Anak duit yang juga. berbakti. Iya bro. Diceritain tapi dikasih. Kasih bro. Tapi kamu satu orang satu. Maksudnya apa sih? Maksudnya gimana? Bapak Apa satu sih? orang anak. Iya, Enggak, enaknya. empatnya semuanya kandung, sisanya tuh bapak sambung. Oh, jadi yang lain gak punya Iya. anak, Bang? Nggak punya. Oh, Nggak punya. bapak pertama punya anak 4, abis itu nikah sampai 5 kali kagak ada yang punya anak. Cuman nikahin nyokap gua, jadi yang satu tuh dapat anak, yang lainnya nyari anak doang. Oke. Berarti kamu doang yang temenin sama adik, kamu ada abang-abang adik-adik. Oke. Kamu punya abang punya adik. Aku anak, tuh tiba-tiba jadi aku, gua ikut ya. Gimana ya? Semua itu tergantung Mirroring bro kita bro. semua itu tergantung diri kita, Bang. Iya. Iya. Lanjut nanya apa tadi? Kamu punya abang, punya adik, atau kamu anak nomor 1 punya adik doang? Gua anak kedua, laki-laki tertua, kakak gua perempuan. Duanya ini apa namanya? Kucing. Kecombrang. Ada keluarga Gak gitu. tau kenapa gua tuh kayak tiba-tiba kayak telepati punchline gitu loh. Ini kayak apa nih gak boleh lurus nih. Adik gua laki-laki 2. Oh, berarti 3 Tiga cowok, cewek, satu cewek. Iya. Coba deh Bang rating dari 1 sampai 10. Iya, Si bapak. bokap. Masing-masing bapak kamu ya? Bapak pertama, bapak kandung. Bokap itu, aduh sebenarnya menurut gue ya ratingnya semuanya hampir mirip. Ya, Yang tapi kan paling- pasti ada plus minusnya. Iya. Ya, bokap gua kayaknya mungkin ini dah, 6 dah. Sisanya semuanya 3. Iya menurut gua, karena cuman banyak doang, tapi kagak ada yang bantuin nyokap gua nafkahin, bro. Lah bapak lu bikin lu. Bikin gua doang. Iya, Pak. Iya, berarti kelebihannya Iya, 3 iya, karena iya. bikin. Yang lain bikin nggak jadi gagal. Iya, gak tahu kan gua. Itu terlalu. Di kali ya. Bro, gua tidak seakrab itu sama nyokap gua. Oh, Nih, gua iya. bisa bilang I love you ke nyokap gua aja. Itu gua sayang sama nyokap gua. Gua mengungkapkan gua sayang sama nyokap gua. Gua harus ke Denny Sumargo, bikin YouTube-nya dia, ngomong gua sayang, ditonton orang baru ditonton nyokap gua. Ribet. Jadi Di sini juga bisa, Bang. Coba. I love you, Ma. I love you, Ma. Mama adalah orang yang berharga buat aku. 300.000 kalau nggak salah. Diem ya. Nggak bercanda, udah nggak tobat juga lah, anjir. Udah nggak kan, Ma? Udah Gue takut ya, sumpah Enggak, ini dia beneran takut, takut. dia. Soalnya ibu Lucunya gitu. berkaitannya ibu gitu. Tapi itu makanya, itu kan zaman dulu, ngetawain masa lalu. Tapi ibu abang kalau abang ngomong gitu ketawa nggak? Ditambahin punchline. Orang gua komut sama dia. Gua komut sama dia bener-bener ini serius lawak gua. banget. Dia kalau mau ditelepon lucu banget dia, Bro. Telepon. Kocak Coba banget. dong, telepon dong. Telepon dong. HP dong, HP. Telepon, Apa telepon. kita aja ya? Nggak ada Ngasih lagi ya, double banget gue ya, boleh deh. Sobat-sobat tuh diangkat coba. Tapi kamu tiap hari di rumah bareng Gue somasi menang komut sama nyokap. Sumpah. Demi Allah. Nyokap gue tuh ini mau bikin ini mau jadi founder stand up Indo Tech. Mau dong bro, lucu-lucu. Oh gila men. Itu nggak kasar teman-teman. Ini gue sebagai orang yang menyukai bahasa. Tech itu dari arti perempuan eksperimen. Iya. Artinya disingkat jadi gini. iya. Nah orang yang membuat itu jadi jelek karena persepsinya dikaitkan sama perempuan-perempuan nggak benar. Betul. Padahal pada saat zaman dulu itu ya emang itu tuh ya kalau lu mau nyoba-coba kayak ke yang itu gitu. ya udah Gue besok-besok nyoba ke nyokap eh, nyoba jangan ya lebih Jangan. ke permen. permen. Apa? Perempuan eksperimen. Nah, itu dia. Nice. Itu bahasa halusnya sih, Bang. Iya. Iya. Benar. Telepon kali ya? Kalau iya. Kapan? Kita lagi masak nggak? Iya, Mas. Halo Tante. Aku lagi syuting. Tante salam kenal. Tante Mau- calon mau mantu. Iya. Nah, syuting lagi syuting. Mama lagi apa sih? Nyokap gue tuh Wede. driver. Makanya kenapa sama suaminya nggak itu karena suka nyetir orang.
Oke. Tuh nyetir tuh. Malu ya gimana? Tawa dia ketawa. Ketawa bro, nyokap gue. Ma, tadi aku ngelawak-ngelawakin mama nggak apa-apa kan, Ma? Kita suka biasa komedi, suka kombut kan? Apa sih kombut? Diskusi. Iya kan? Sharing-sharing. Tuh, sharing-sharing. Jangan hilang-hilang dong. Biar punya ilmu sirkunya. Apa sih? Ngomong apa sih? Jangan hilang katanya lu. Jangan suka hilang. Tuh. Suka hilang. Emang Iya. kamu suka ngilang? Suka, jarang balas chat. Iya, obat misteri. Lu suka gitu gak sih? Enggak, gue mau nonton enggak, gue takut. Ini mah jangan dibongkar di sini, mah. Tante kan bukan mama di sini. Iya. Curang ya. Curang. Iya. Tante. Emang tante suka melawak di rumah? Mama gimana? Kan kalau kita nggak melawak, nanti cepet tua. Bener, tante. Tuh. Tante seneng nggak punya anak kayak Om Eki. Om Eki sih, Bang Eki. Iya Bang Eki. Ya pasti jawabannya seneng lah, nggak mungkin enggak lah. Tak dulu. Kok pede aja? Pede aja hidup. Aduh. Apa, seneng nggak? Yang jawab saya ngatur situ. Ya. Iya, benar tante. Kasih tahu tante. Besok undang mamanya Bang Eki ya. Gimana, Ma? Mau ngasih taunya yang mana nih? Iya boleh. Iya, seneng nggak? Panik. Bisa naik, panik. Biasa aja. Masuk dong, bercanda doang. Gimana? Seneng nggak tante? Karena seneng sama Asep. Sorry ya. Apa Asep? Bukan nama. Iya, nama Sunda gue sebenarnya Asep, tapi gue ganti nama jadi Eki. Ujang kali, Ujang. Mama senang, tante senang. Satu aja. Waktu buat keluarga kurang. Nah, Iya, lebaran aku pulang, Ma. Tuh tante. Tuh, lebaran pulang. Aku udah jujur, aku tadi kan jujur, bro. Aku udah nggak lama nggak balik lebaran. nah tante ada yang mau dibilang nih sama Bang Eki. Ya. Apa itu? Tante Bro, denger dengan malu, bro, saksama malu, ya. Bro, canggung, bro. Enggak. Enggak apa-apa, Bang. Kapan lagi? Sambil di screen record lah ini. Iya. Screen record. Oh, screen record dulu ya. Kita screen. Ulang mama dari driver dari Mikir dulu, jangan, kejauhan. Nih, Ma di screen record ya, di screen record ya. di screen record. Apa? Iya, ini aku bilang sesuatu. Ma, aku sayang sama Mama. Iya. I love you-nya mana? I love you, Ma. Iya. Ada muanya dong. Masa mau cewek Malu, pacar malu, doang? malu. Enggak Jangan, mau jangan. Set. Ma. Udah, malu ah, Tante malu terima dengar. kasih ya tante. Sehat-sehat. Dadah. Umur berapa Mas? Kok Mas? Nyokap gua. Iya. Nyokap gua tuh punya gua tuh umur 20 tahun. Sekarang umurnya Berarti sekarang gua kan umur 28. 28. Jadi 48 lah, udah mau 50. Udah. Enggak lah. Kan punya abang umur 20 tahun. Iya, 48 dong. Punya. Iya benar. Iya, benar. Abang umur 28. Iya benar, Iya, Bu. benar. Iya benar. Benar. 48 Dulu pas masuk ITB juga dilatih matematika juga kok, ada tes matematika juga. Ada. Percaya kok. Tapi abang kalau sama ibu kan katanya deketnya sayang, tapi kayak enggak yang Ya, maksudnya gue tuh baru ngobrol tuh semenjak di Denny Sumargo. Itu pun sebenarnya gue tuh mau cerita kayak gini ya. Itu tuh masih takut-takut tau. Karena gue dulu ini tuh sebenarnya materi spesial gue pada saat gue bikin show bareng Oza Rangkuti pada saat itu 2022. Nah, abis itu banyak yang denger tuh produser-produser, tertarik. Ditawarin gue 3 kali tuh apa buat jadiin film? buat jadiin apa namanya? Materi. Ada juga sih apa namanya? Jadiin film. Bukan di YouTube, ditaruh di YouTube. Series. Enggak, yang ini yang kemarin. Jadi Orang nebak aja. Cerita gue sempat viral di YouTube, sempat trending di Twitter juga. Nah, itu tuh gue nolak 3 kali. Karena gue nggak enakan, udah 3 kali ya gue ditawarin ya. Saya baru mau. Baru mau. Mau ini ya? kenapa dia Baru mau. kesini? Terus sekarang channelnya mati. Yang di situ yang ada satu channel. Itu tuh yang nonton cuma 700 doang. Channel mati nih. Gue di situ monolog sendiri. 700.000 yang nonton. Gara-gara konten abang naik. Naik, jadi tuh abis itu video-video yang lama-lama jadi Ikutan naik naik juga. semua. Nah, abis itu baru dijemput sama Denny Sumargo. Gue tanya sama Bang Densu, Bang beneran ini bukannya ini aib ya? Lah, terus dia bilang kayak gini, lah gue cerita-cerita tentang bokap gue nggak ada, lu bilang itu aib. Aib itu menurut gue kalau seumpama orang cerita tapi udah nggak ada hasilnya hari ini, dia bener-bener nunjukin dia yang sekarang tuh sama kayak dia di masa lalu. Lalu sekarang Nggak ngerti gua apa sih Maksudnya masa lalunya sama yang sekarang tuh belum ada perubahan. Kalau ini kan udah lu nyokap lu udah berhenti, lu kuliah udah benar, lu juga udah punya duit gitu, maksudnya udah lebih baik lah, apa namanya, zaman udah nggak nahan asam lambung lagi, jadi kenapa nggak lu ceritain aja biar nunjukin kalau bisa tahu orang tuh keluar dari tempat kayak gini gitu. Makanya ya gitu, boleh keren tepuk tangan. Ini tuh kisahnya menginspiratif, Iya, tahu betul. kan dari buat itu terus mamanya sampai tobat kan pasti perjalanannya panjang. karena sebenarnya gue tuh emang apa namanya,
nggak cocok tinggal di situ. Gua mabok kagak, Abang nggak mabok? kagak, Ngerokok? ngerokok juga enggak. Enggak, ini ada abunya nih. Abunya nyangkut. Bukan abu ini bukan abu bro. Ngepots juga enggak? Ini enggak. Sabu? Tuh. Gitu. Tapi kan kalau sama ibu kan kayak ya deketnya mungkin sebatas. Nah, Iya. Kalau sama ayah kandung? Malah enggak sama sekali. Gue sebenarnya sama nyokap deket gimana ya? Kalau sama bokap oke lah, nggak terlalu. Sama-sama enggak. Tapi kalau sama nyokap dekatnya love hate relationship, tau nggak sih yang kayak sayang, Tapi terus ini ada kayak suka berantem kesel-keselnya kalau deket gitu. berantem. Tapi kalau secara overall mah ya udah gitu. Gue bilang I love you pertama kali malah di channel Denny Sumargo. Iya. Tapi Sama sekarang bapak pernah nggak ngomong I love you di Kecup Pening, terima kasih untuk malam ini? enggak dekat karena kan gue nggak mendapatkan sedih. sosok bapak kan. Iya. Makanya gue kemarin ngambil somasi. Gue ngambil itu buat dipanggil Dedi. Gue mau gue Dipanggil Dedi, ikut somasi biar dia ada yang manggil Dedi. Dedi ada Dedinya. Ngerti nggak joknya, Syah? Nggak usah di. Tabuk, Bang, tabuk. Apa. Deddy Kobuzer. Iya kan, panggil Dedi, ditelepon Dedi kan. Iya, kenapa? betul. Malu lah efek puasa. Betul. Namanya juga orang puasa. Kita udah buka. Oh, udah. Iya. Semangat. Maksud gue tuh orang yang nggak punya ayah kalau mau itu kerja di close the door biar ada Dedi. Biar ada Dedi. Berarti masuk kan gue bilang dia mau jadi anak Om Deddy juga bisa. 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 Ya, pilihlah jokes yang mana. Iya dah, pilih dah. Iya gitu. Jadi gue kalau orang-orang yang fatherless nih, kan katanya kalau kita punya barang yang nggak atau sesuatu yang udah nggak dipakai, nggak berguna, kasih ke orang lain tuh. Dari yang bazir. Bokap gue nggak ada yang guna tuh. Boleh tuh kalau ada yang mau. Enggak sih, nggak mau. Nggak mau. Bapaknya ada dua, bapaknya ada dua. Bapak saya minus. Sama tuh ada yang mau bokap thrifting kan? Mungkin di sini ada yang mau thrifting bokap. Bokap thrifting ada yang mau nggak thrifting? Speknya apa nih, kasih tau dulu. Speknya apa? Mampu tidur seharian. Gitu. Jadi nyokap gua itu tuh jaraknya sama kakeknya itu jauh banget karena kakeknya aja itu keluarga terpandang. Oh, darah biru. Darah ya kayak gitu dah. Di Madiun tuh keluarga terpandang. Ini bang ya, orang di kampung itu orang terpandang ya. Maksudnya dia orang terhormat lah. Terhormat. Nah, gitu. itu ya. Ya gitu betul betul. Ya, kayaknya itulah. Tapi kenapa kok bisa? Ibu gue bisa jadi kayak gitu. Nah ini gue mau ngasih tau ke orang-orang. Makanya lu tuh kalau nikah, lu tuh harus bener-bener siap sama diri lu sendiri. Dan ternyata kenapa nyokap gue bisa jadi PSK tuh karena dua hal. Apa? Karena pendidikan dan karena Bapak lu Boti. Bukan. Lu yang ngomong, lu yang jawab, gue tonjok. Dia ngomong tadi. Bapak lu Boti, tadi bapak dia nggak Boti ya, Iya. punya anak. Oh iya ya salah. benar boti sih tapi Tuh. Bapak gue belain ya bapak lu. emang bener ceritanya di bird kayak gitu. Iya, terus. Iya jadi kalau bokap gue tadi kan gue jelasin dia biar gak terlalu aneh nih nanti di mata netizen. Bokap gue tuh selingkuh sama laki-laki. Iya udah. Nah jadi tapi gue awalnya kesel banget pas tapi lama-lama gue dewasa gue memahami karena kan bokap gue suka sama cowok udah pasti main belakang jadi ya udahlah gitu. Kalau suka sama cowok main belakang, mainnya di belakang. Maksudnya selingkuh kan sih main belakang. Tahu kan main belakang? Nah gitu. Tapi udahlah kan udah lebih baik kan? sekarang bokap gue. Udah di belakang juga kan ya? Ada emang jangan gitu gue ngomong. Nah itu, nah kalau nyokap gue itu tuh kenapa bisa sampai terjun ke situ? Itu tuh selain karena ekonomi, dulu tuh pengen jadi dokter. Oh iya, tapi dia kuliah. Nggak kuliah, dia tuh nggak kuliah sama sekali, cuma sampai SMP doang. Nah SMP dia tuh adalah SMP terfavorit di Madiun. Gue sempat masuk situ. Bukti bahwa nyokap gue beneran orang yang pengen belajar, gue pernah ngeliat ada satu rak banyak piala gitu. Enggak di sini. Bukan di sini. Ini imajinasi nih, di SMP gue ada rak gitu banyak piala, ada piala namanya Ismiati. Oh, nama Mama Abang. Itu nama nyokap gue, itu piala nyokap gue. Nyokap gue tuh dulu banyak prestasinya lah. Terus kenapa bisa? Apa lomba apa itu? Apa prestasinya? Iya, lomba apa iya. Gitu. Pokoknya ada piala, kata nyokap gue dia tuh antara dia suka olahraga sama dia cerdas-cermat gitu-gitu dah. Emang orang pintar dia pengen jadi dokter tapi nggak ada biayanya. Nah, dia ceritanya ternyata kakek gue terpandang kok bisa ibu gue bisa jadi PSK, jauh banget kan jaraknya. Iya. Nah ternyata kakek gue itu punya 13 bersaudara. Kakek gue tuh kakeknya nyokap gue punya 13 bersaudara. Nah salah satunya berarti ibunya nyokap gue. Iya. Ya, nah si ibunya nyokap gue ini satu-satunya nggak sekolah dari semua orang yang sekolah. Si kakeknya nyokap gue ini adalah kepala irigasi di zaman Soeharto. Susah banget bang. Nih dengerin. Susah. Nih, susah. Jawarin banget. Nih ibu gue Iya. Ibu gue. Di atasnya ibu gue ada Kakek-kakek. Bapak. ibu gue, ada ibunya. Nah, kan lu juga. Di atas ibu ada ibu ngomong tadi. Iya. Gini. Ini kan kakek gua nih. Kakek gua kan 13 bersaudara nih. Nah, dari Oh, salah. 13 Bener, bersaudaranya itu ada ibu Boleh. gua.
Adik ibunya. Adik-adik, Mam. Lah, ibu sama kakek ini kenapa nih? Salah, Bang. Ngulangin. Nyokap gua punya ibu, nenek gua namanya Mbak Suki. Mbak Suki Ya. itu adalah anak dari Sastro Amido Joyo. bukan Sastro Sikun. Dia punya anak 13 bersaudara termasuk nenek gua. Nah, nenek gua satu-satunya dari 13 bersaudara yang nggak sekolah. Neneknya yang nggak sekolah. Nah, ini dosa gua ketika gua di channel Denny Sumargo cerita. Nyokap gua nggak tahu ternyata. Dia tahu baru di channel Denny Sumargo kalau dia tuh anak hasil MBA. Merit by accident. Jadi nenek gua Merit By accident. Jadi Accident. nggak sengaja Oh. hamil. ini agak ngilu tapi biarin aja kan. Nenek gua, ini nggak ada lucunya. Nenek gua itu diperkosa. Nah, lahirlah nyokap gua. Nah, dan jahatnya zaman dulu, orang kan sama itu kan dia digituin, dia korban. Nenek gua dinikahin sama tersangka. Lu bayangin. Jadi dia nggak ngehidupin nenek ibu gua. Nenek gua nggak sekolah, satu-satunya nggak sekolah karena jadi nggak punya bekal kan, terus anaknya terlalu banyak. Makanya buat orang tua nih, jangan bikin terlalu banyak anak, lu nggak bisa menjangkau semua anak lu. Nih mbah gua itu nggak dikasih sekolah, nggak dikasih perhatian, kenal lah tuh di sawah dia digituin, pasti habis itu gatal-gatal tuh kena di ladang jagung. Tadi janjinya nggak ada yang lucunya. Sorry ya, janjinya sorry. Duluan ya, Habis itu, Dia duluan ya Allah. ibu gua akhirnya dihidupin sama si kakeknya dia, berarti Sastro Sastro Sikun. ya Kak, bapaknya lah. Ya Sastro Sikun, kakeknya. Gimana sih? Ini ibu si mbah gua Susah nih. banget sumpah. Ibu gua Iya. punya ibu. Nah, ibunya nggak memelihara dia karena itu kan traumanya. Dikasih akhirnya dikasih ke iya. kakeknya. Berarti Di kakek tuh yang Kakek. hamilin. bukan kakeknya tuh. tuh beda lagi. Kakeknya tuh berarti bapaknya si Uyut. Ya Uyut gua. Ya. Itu dia. Tolol juga gue ya. Iya. Habis Iya itu, kan. bener sih emang. Efek ini mungkin baru Puasa, iya. bukan baru cuma Puasa, teh bro. doang. Habis itu, nah dia dihidupin tuh di situ karena dia masih kaya kan, 13 bersaudara semuanya sekolah kecuali nenek gua. Nah tiba-tiba nggak di stop tuh sampai SD, SMP ibu gua jadi luntang-luntung dihidupin sama om dan tante-tantenya. Oh, karena nggak diurusin. Gara-gara apa? Gara-gara kakek gue yang Uyut ini punya istri baru, selingkuh. Jadi fokusnya ke keluarga baru. Nah makanya gue kasih tau, lu harus cari suami atau cowok yang bener. Karena kalau lu diselingkuhin atau ke rumah tangga lu hancur, itu sampai ke anak cucu dan cicit, bro. Terus Sampai ya, ke gua, terus ya. terus. Itu pendidikan gak ada. Karena pas ditarik-tarik ternyata Sastro Sikun ini punya ayah namanya Sastro Singo yang bikin pokoknya desa-desa itu kayak ternyata mbah gua kan keluarga gua kan kurang ya, tapi pas gua di desa itu, lo tau gak itu tanah itu punyanya mbah lu loh. Itu masjid punyanya. Oh, banyak Jadi duitnya ya. iya, jadi kok miskin tapi mbah gua kaya banget yang suka naik haji, terus punya wakaf masjid, kuburan. Nah, sampai gua akhirnya nggak tahu ini bener apa enggak. Sastro tuh kan nama belakang keluarga gue zaman dulu yang udah nggak diturunkan ke gue karena miskin kami ini. Nah, ternyata pas ditarik Sastro Sikun itu punya paman namanya Sutejo. Ini nggak tahu bener apa enggak. Tapi ternyata Sutejo itu adalah buyutnya Dian Sastro. Jadi Saudara Dian Sastro. gue nggak tahu ini benar Dian apa karena Sastro. gue nggak udah orang tua. Jadi dan pas gue cari di internet, Dian Sastro adalah adalah keturunan dari keluarga priai di Madiun. Wah, Madiun, gue jadi dari Madiun. Makanya gue nggak tahu, gue nggak ada bukti. Mitos atau fakta? Nggak tahu. Cuman yang menarik adalah pas gue liatin keluarga Dian Sastro Wardoyo, bedanya sama Sastro Sikun ini, Sastro Wardoyo itu semuanya itu nasabnya jelas. Orang nikahnya tuh ada semua data-datanya dan semuanya gue lihat pada berpendidikan. Jadi penting banget buat teman-teman punya pendidikan dan punya keutuhan diri sendiri sebelum menikah. Karena itu dampaknya ke anak cucu, bro. Benar. Syukur, makanya gue dikasih nama Priagung, artinya priayi yang agung. Karena itu adalah titipan dari Mbah Sikun, Sastro Sikun. Semoga di salah satu keluarga kita ada yang bisa ngangkat derajat. Oh, bisa ada yang namain nanti ada Priagung lagi Makanya selanjutnya. semoga ada Priagung lagi di keluarga gua gitu, priayi yang agung gitu. Makanya kenapa gua bisa, mungkin kalau lihat Eki tinggal di prostitusi kok pintar banget gitu enggak, karena di prostitusi banyak dagingnya. Isinya daging semua kan. Isinya daging semua udah pasti. Mantap, bro. Iya, bro. Sama. Santai aja kalau itu mah, kan udah Gak berdamai. ngerti. Bukan santai, gak ngerti. Ini kan kalau semua ada orang nih seminar nih, YouTube pinter, isinya daging semua nih, gitu. Daging, isinya daging. Insightful. Udahlah. Udah Pak, sabar. Obrolannya daging semua, bermakna. Bermanfaat. Iya, betul. Ya udah deh, gak apa-apa, terima aja, gue gak tahu lagi. Tapi dengan ceritanya itu berarti dibalik
ibu kamu kayak begitu, sebenarnya cerita sebelumnya itu ya begitu bang. Iya, jadi kamu nggak bisa apa lu mau ngomong apa kesimpulan lu? Kenapa sih kalau gua ngomong? Kocak banget. Iya bang, maksudnya gini, ya kita nggak bisa memandang sebelah mata kan. Karena apa? Cerita ibu kamu sebelumnya, kenapa ibu kamu bisa jadi seperti itu? Ya karena Ada efeknya banyak. dari nenek aspeknya. kamu, Ada, iya. dari ini, jadi jangan salahkan dirinya. Jangan salah pasangan, jangan nyasar di jalan. Nah begitu Betul, bang, apa betul, enggak? betul, Jadi betul. jangan salahin ibu kamu ya. Iya. Udah malas deh kalau Penting udah bro, ngomong. lu nikah. siapa? Salin siapa? Pemerintah? Enggak. Pemerintah. Itu juga makanya gue khawatir enggak, banget. bercanda. Sumpah, ini gue nggak ngomongin ya, pemerintah juga serem banget karena dengan anggaran pendidikan dipotong. Ini gue nggak ngomongin pemerintahnya, tapi anggaran pendidikan dipotong, wah gila men. Pendidikan nggak ada di keluarga gue aja serem banget jadinya kan. Oh, apalagi di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia akan banyak orang-orang kayak gue nantinya. Anggaran pendidikan. Enggak. Semoga Tolong. jangan Iya, ada. Makanya semoga teman-teman bisa memperbaiki Udah, itu. ini ibunya kamu tuh jadi motivasi buat Iya, orang-orang yang lebih baik dikenang keluar dari betul. zona gak nyamannya itu jadi zona nyaman. Betul. Abis nyaman, zona nyaman. Oh gitu ya. Iya, Bilangnya harus begitu. ada soundnya. Gitu. Harus. Tapi bang, kan perjalanan apa yang bikin ibu abang kayak oke gue mau tobat, mau berhenti gitu. Cerita nggak ke abang dia kenapa bisa berhenti? Karena mungkin ini kali ya. Di sana tuh kan fresh graduate. Fresh graduate, ya baru lulus. Orang yang nggak punya pengalaman, makin nggak punya pengalaman, makin tinggi harganya kan. Paham nggak sih maksud gue? Susah bahasanya. Sekolah. Orang ingin kan bisa orang kalau makin pengalaman gajinya makin bagus. Nah kalau di tempat gua makin nggak punya pengalaman, makin tinggi harganya. Karena Oh yang belum masih per- muda-muda Iya, ya? belum pernah gitu. Oh, gue pinter. Udah bisa belum? Apa lu? coba? Apa? Orang kalau belum itu masih perawan jadi mahal kan? Gua nggak mau ngomong. Nah ini teman-teman nah. Jadi ceritanya. Gue pinter banget. Nah nyokap gua mungkin kan udah tua lah. Kan orang tuh kan kalau makin tua kan makin sadar bahwa yang paling penting berzikir ya kan. Hidup makin sulit. Jadi gua kalau seumpama lagi jatuh gitu ya lagi jatuh, gua langsung sholat tuh. Karena aduh kayaknya iya nggak sih kalau kita banyak masalah jadi pengen buat Tapi emang gitu. sholat. Karena apalagi yang mau dikejar gitu bro. Iya dari dulu ya panggilannya benar mending dipanggil oleh Tuhan di masjid gitu daripada wanita itu panggilan jadi. Oh, terus jadinya udah tobat. Iya, jadi kebetulan dia juga punya selalu pengen mendekatkan diri, selalu punya inilah Besi teman-teman ustadz gitu lah. Appreciate. Iya. Tapi kocak tuh. Tepuk tangan sih. Keren. Ada orang yang mau berubah dan Mau berubah. keluar Dan dari itu nggak mudah loh kayak Nggak gitu. mudah. Masalahnya kan sebelumnya kayak bertahun-tahun loh bang itu. Bertahun-tahun. Bukan hal yang mudah. Dengar-dengar teman-teman. Aisyah juga dulu pernah. Tapi kocak nyokap gue sekarang jadinya. Karena Makasih bang. Iya, gitu. Kenapa? Karena buat gue juga nyokap juga percaya sih dengan quotes yang gue pernah bilang di beberapa kali, lebih baik dikenang jadi komedi daripada dikening jadi tragedi. Itu Iya. susah lagi. Emang kalau dikening kenapa bang? Kan Dikecup. dikening tuh maksudnya nggak diceritain, lebih baik dikenang nih jadi komedi daripada dikening doang jadi tragedi. Jadi cuma ada di kepala lu doang stres. Sumpah. Makanya gue tuh ngerasa syukurnya gue stand up gitu. Sebenarnya gue pengennya gila tapi pas gue telanjang gue malu. Jadi karena jadi orang gila enak tahu kan dengan cerita gue kayak gini harusnya gue gila kan kalau nggak kalau nggak mengakhiri kalau nggak gila gitu. Berarti dia bertahan. Bertahan maksud gue tapi gue pikir lagi kalau gue jadi orang gila Iya, tapi janganlah. tapi enak tuh jadi orang gila. Tapi masuk surga tau orang gila. Tuh Kau tahu lu kata Enggak ya, siapa? iya ada salah-salah. karena orang nggak punya akal itu nggak dihisap. Tuh kan bang, bener ya? Betul. Tuh, Jadi, Boah. dan kedua olahraga karena orang gila pasti keliling-keliling. Kalau orang Iya. gila itu kan bukan kemauan diri sendiri bang. Kalau lo kan pengen. Iya, Jadi kata orang, beda. Nggak bisa, makanya gue nggak bisa. Beda, tapi mendingan stand up karena dengan gitu abang berdamai. Maksudnya mencoba udahlah gitu kan. Kita juga maksudnya setiap anak kan nggak tahu, nggak bisa Nggak bisa menjadi lahir milih dari orang tua siapa. dari mana, betul. Tapi abang kalau misalnya nanti, misalnya kita percaya, bukan percaya sih, misalnya ada lahir kembali. Abang mau nggak lahir dari mana? Ibu yang lahir dari mana? Mau nggak dari lahir ibu yang sama gitu? Iya. Ibu abang lagi? tetap Atau mau memilih ibu kamu ya. Gue dari ibu yang sama. Ya nggak mau lah, gue udah nggak penasaran gue. Jangan kayak gitu. Gue udah nggak Iya, penasaran Bang. lagi ngapain gue lahir Jangan, kembali. jangan. Jawabannya kayak gitu. Nah ini kita ulang pertanyaannya ya. Enggak. Jawabannya jangan kayak Gue punya gitu, jawaban. Bella. Gue bisa nyapuin nih maksudnya. Oh iya boleh. Nih, semua kalau gue terlahir kembali, gue nggak pengen jadi anak nyokap gue. Apa? Tapi gue pengen jadi bapak buat ibu gue. Gue pengen ngajarin gimana. Bapak buat ibu gua. Iya, gue pengen Iya, terlahir jadi sebagai bapaknya bapak ibu buat ibu sekarang. gue. Allah. Gue bukan terlahir sebagai anak, tapi gue pengen jadi bapak buat ibu gue biar gue kasih tahu nih
gue mau nyontohin sebagai pria yang bisa nafkahin anak, sebagai pria yang bisa ngasih kasih sayang ke orang ke dia gitu. Karena menurut gue nyokap gue juga adalah korban yang nggak pernah dapet kasih sayang. Jadi gue pengen lahir kembali sebagai orang yang menyayangi nyokap gue. Kelas. Gitu. Tapi berarti bukan lebih tepatnya nggak mau dilahirkan dari ibu yang ini, kehidupannya aja ya. Iya, karena menurut gue korbannya nggak di gue. Kalau gue ngerasa gue paling korban, narsis banget, NPD gue. Karena menurut gue korbannya udah banyak sebelum-sebelumnya. Kebetulan gue dikasih nasib yang lebih baik untuk ngomongin ini. Ada PH film yang nawarin gue untuk jadiin ini sebagai film. Dan gue kayaknya baru mau bener-bener jalanin ini sebagai film kalau gue udah bener-bener sayang banget sama nyokap gue seutuhnya. Karena gue tuh sayangnya tuh masih canggung gitu loh sama nyokap gue, masih belajar. Masih, lu tau gak sih kayak nyokap gak pernah ngucapin ulang tahun, terus pas tiba-tiba hari ulang tahun gue nih, dia ngucapin happy birthday anak, anjir. Itu tuh aneh banget. Gue sampai nyari resleting di leher nyokap gue, dia alien bukan sih? Bukan alien gitu. Beda banget. Itu real bang. Itu real ya, Gue bisa nyuruh berubah. kemarin. Kan tiap orang berubah. Betul, makanya gue kayak, nah gue masih kagok buat gimana ya ngomong ke nyokap gue, hari ibu aja gue kayak ngepost malu-malu gue, demi Allah. Ya, jangan ngepost, ngucapin aja langsung kecuk keningnya. Lebih malu. Lebih malu. Tapi aku juga dulu kayak gitu kok nggak Makanya berani gue tuh pengen. bilang aku sayang mama. Jangan. Kenapa pengen nampol? Gemes-gemes ya. Jangan kayak gitu. Mumpung masih hidup. Iya tahu. Nah itu. Tapi aku Itu nggak bisa diputar balik. Betul, gue pengen. Tapi lewat mas. Lo WhatsApp-nya cuma dibaca, dia nggak ngerasa pelukan lu. Nah, itu makanya lebaran gue kan 7 tahun, gue 7 tahun gak pulang ke Papua. Gue coba pengen naik kapal, gue pengen bersusah payah ketemu nyokap gue, ketemu sama nyokap gue di sana. Tujuan gue satu lah pasti, pengen bikin konten. Enggak. Ini musiknya susah loh. Ini musiknya udah dikasih. Neng. Tolong ya. Iya, makanya karena gue kenapa nggak pernah pengen pulang kampung, karena kan dulu ada anggapan kampung gue kesannya di prostitusi kan. Jadi kalau buat orang lain tuh berkunjung, buat gue mudik, gue nggak mau mudik ke prostitusi lah gitu. Gue pengennya. Lu emang mama kamu di mana? Sekarang di Papua udah Di Papua udah bukan di Makassar lagi. Aku kira dia tiap hari ketemu mamanya ini sekarang. Kagak, bro. Teleponan. Iya makanya wanita panggilan gue telepon. Masih aja loh, masih. Jadi maksudnya udah grafiknya udah agak ini loh bang, Iya, santai, iya. santai, Sorry. tenang. Naikin lagi. Tapi pernah tuh gue pas cerita tentang kayak gini, nyokap gue ternyata nerima. Iya lu bang mau gimana lagi? Kayak Lu lagi ya kan? Tapi keluarga besar gue nggak nerima, keluarga sastro tuh nggak nerima, keluarga tante gue marah cuy. Karena kayak kebuka lah. Gue bilang kayak, kamu ini ya cerita keluarga diceritain di internet. Waduh takut banget. Nyokap gue belain. Apa Bilang kayak, itu anak saya yang mau, saya nyuruh yang nyeritain kayak gitu. Saya pengen dia nyeritain kayak gitu, nggak apa-apa, saya ngizinin. Terus tante gue teriak, itu aib. Nyokap gue bilang, aib. Kaget bang. Aib tuh polisi, aib tuh, aib dah. Polisi bro. Gitu bro. Gue udah serius banget tadi Gitu, tuh dibela sama nyokap gue. Makanya baru mau gituin aja. kenapa Habib Jafar nyuruh gue untuk ngobrolin ini, untuk kasih contoh bahwa karena banyak banget nih gue kasih tahu di luar sana, di luar ruangan ini banyak orang-orang yang bernasib jauh lebih buruk daripada kita semua. Lo harus bersyukur bro. Karena ini kenapa gue hadir di sini? Gue tuh cuman sekian sedikit dari orang yang bisa mengubah nasibnya. Gue tuh beruntung, gue bukan karena usaha, sumpah. Stand up apa semuanya. Biar abang lebih merasa beruntung, Iya. kita akan punya menu. Kita akan punya menu ini jajanan Bajiwa Khas Denurul. Di sini memang ada. Wah, ada jajanannya. Iya. Panggil sih, menunya mana sih? Ambil. Bang, Kan kita biasanya kan suka ngobrol dulu lagi. Ngobrol lama baru dikasih makan ya. Ayo, tanya nomor 1. Sebelah nomor 1 ya. Ya. Jawaban di depan ini susah loh. Susah. Biasanya tuh di belakang loh jawabannya. Titik. Adalah sosok inspirasi yang paling berarti buat Eki. Panjang nih ya. Apa Ya, coba tebak. Dari semua yang gue ceritain tadi apa yang paling inspirasi? Gue tuh kakek Jepang. Sugiono. Tadi lu ngomong Itu talent, jangan. Jangan. Ya udah. Sugiono tuh meme Tapi terlalu. muat sih kakek Jepang. Tapi klunya benar Jepang klunya. Tuh. Wah. Kayak dia yang bilang gitu set. Dia udah capek demi Allah dia capek gitu. Capek ya? Iya. Ada yang tidur.
Sumpah kayak itu ibu-ibu yang ibu tau gak sih? Apa sih ya? Jawab. Itu tadi gue dari cerita tadi ya, apa bisa gue tangkap ya, Aibda, Aibtu, Itu doang ya? Aibda adalah, kan kita nggak ada yang tahu. Iya, Aibtu. iya, benar. Iya benar. Terus, Udah tadi. Sosok inspirasi Kaki di Jepang. hidup gua. Jepang. gue yang lurus-lurus aja ya. Salah. Enggak beneran serius. Ibunya. Ibu gua. Ini aman lu ya bro. Aman Kalau gitu gue banget. yang jawab. Ibu gua. Iya. Ibunya. Nggak, kalau ibu gua bahan materi sih, lebih sosok inspirasinya gua tuh. Anaknya juga begini sih. Iya. inspirasinya. Inspirasi gua tuh Naruto. Enggak. Naruto, ini beneran jawabannya Naruto demi Allah. Jangan dijawab Gua dulu, nggak gue bohong. kepret emang. Sumpah demi Allah. Masa dikasih baca? Nggak gitu cara main ya. Nggak gitu ya. Rusak udah nggak jadi. Ya udah, satu tuh. Iya. Main mau deh, Alexa, lu tahu Oh, nggak semua gitu ya? jawabannya. Karena gue ngeliat kayak udah mulai turun tuh tensi. Enggak gitu cara mainnya. Nggak gitu ya? Dia nyebut demi Allah, makin percaya tuh. Yuk kita buka aja ya. Ada ya. Kita buka. Ada. Apakah ada Naruto? Oh, gue ngerti. Sorry. Tulali. Bang. Kan kita tutupin biar orang pada nggak tahu. Oh, gitu. Apalagi Sorry. lu yang jawab, orang makin percaya kan ini hidup lu. Sorry bro, gue dari keluarga biasa buka-bukaan. Oke. Iya. Ini dosa. Apalagi pakai demi Allah, makin lagi jadi. Iya bro, Naruto. Naruto. Kenapa Naruto? Kenapa inspirasi abang? Oh tadi abang bilang karena abang suka anime. Anime, iya. Karena kalau bukan. Iya, betul. Oh, bener. Naruto. Karena kalau Boruto suka disematkan sama Wapres, gue nggak suka. Siapa emang Naruto. Boruto anaknya Naruto. Pasti penonton ada yang ngerti sih, dia udah biarin Nah, aja. Boruto anaknya Naruto. Nggak tahu, udah nggak mau. Ya, langsung ngerti dia. Naruto. Kenapa Naruto? Karena Naruto adalah anime pertama yang gue tonton bikin gue suka gambar. Karena gambar, gue jadi berimajinasi. Gara-gara berimajinasi, gue bisa ngebayangin hidup gue yang jauh lebih baik sebelum gue akhirnya mewujudkannya. Jadi menggambar adalah cara pertama gue untuk Meluapkan ya, iya, bisa meluapkan mewujudkan emosi. cita-cita gue. Berarti abang pengen jadi Hokage kayak Naruto. Katanya masa gue ngegambar buat meluapkan itu emosi. Nggak bisa jadi bang. Bisa, iya. Gue gambar lu ya, Masa aneh banget lu. Bocana di sana. Nanti jadi. Ada yang tahu bang, we never know. Iya. Tapi sorry, panjalannya agak tubruk kan. Tadi Hokage kan ya. Enggak serius. Maksudnya abang pengen jadi Hokage juga nggak kayak Naruto? Oh. Sebagai maksudnya dari yang tadi amatin abang tuh kayak pinter gitu. Di Naruto gue nggak pengen jadi Hokage, gue pengen punya Hinata dan punya anak 2. Sumpah, gue pengen punya keluarga yang utuh aja, sumpah. Cita-cita gue yang terlintas di kepala gue pengen belajar gimana ya, takut ya, ini gue udah ngomong kayak gini, suatu hari ternyata ada video gue selingkuh, anjir, Enggak, takut maksudnya, gue. kan Tapi kita gue pengen, Lu jangan bercita-cita selingkuh ya juga. enggak bercita-cita. Iya, Sekarang iya. gue pengen ini, berarti rekaman nih untuk mengingatkan gue pengen punya keluarga yang hangat, kecil, dan Abang juga pengen punya istri yang matanya putih kan ini. bener. Serem banget bang, kalau semuanya putih bang. Hinata putih bro. Ya, gue pengen punya istri kayak Hinata lah, tapi bukan matanya putih gitu. Ya rambutnya biru ya. Yang Di bob. Ada dia udah ada sebenarnya. Cie, akhirnya kebuka juga mas gondrong. Bener. Lu tadi udah ciciin gue sama dia, ntar gue disangka nyinyian. Kagak. Pacaran gak cemburuan kok gue tahu. Tuh kan di WhatsApp, gue di WhatsApp anjir sama dia. Cepet banget. Ini aja belum tayang. Oh iya. Cepet banget. Terlalu IndiHome mas. Oke lanjut aja ya. Sebelah level 2. Level 2 ya. Baca sih ya. Kita baca dulu ya. Pernah mau titik-titik ke rumah karena iseng. Kalau bang, Ke rumah, titik-titik rumah. Jangan dijawab ya, please Enggak, banget. kan tadi ngomongnya bakar rumah. Pernah mau. titik-titik. Kan udah dijawab itu berarti tandanya. Oh, ke rumah, oh titik-titik. Oh iya. Lu main deh bang sendiri. Sorry. Sekali oke. Oh yang ngerti gue. 2 kali. Makanya. Iya bener. Abis ini dia yang baca ya. Gue udah ngerti. Jangan dijawab. Ngomongnya. Dia kayaknya mikirnya gini tau gak? Yang titik-titiknya di sini kan ya. Jadi pernah mau bakar rumah titik-titik iseng karena jawabannya. Oh iya kali ya. Bener. Tapi gue gak mau ngedistrak, serius. Gue gak mau ngedistrak. Abang gimana deh? Gue distract. Iya. Kita Ini ngomong. nih kita mau nanya tadi yang sebelah level 2 kan pernah mau bakar rumah karena iseng. Itu kenapa bang? Iya, jadi gue tuh dulu pas di rumah tuh
apa namanya, orang gue kan penasaran ya. Jadi ada kompor gas, ada selangnya. Ini ya intrusive truck tuh nggak sih? Yang Iya. apa gue bakarnya di rumah ya? Enggak, gue bakar. Jadi pada situ ada semut kan. Nah, terus habis itu, nah tololnya gue sebelum itu gue udah ngelakuin kesalahan. Jadi gue pengen tahu isi selang gas tuh apa dalamnya. Jadi gue kasih Kletekin. Gue kletekin pakai pisau. Terus? Habis itu gas lagi nyala gini, terus gue itu kan ada uapnya gitu kan. Terus gue lagi ngabenin semut gitu. Bahaya just banget. nyamber. Ngabenin semut tuh apa sih? Maksudnya ngebakar semut, kok ngaben ya? Ngaben kan Bali ya. Sebenarnya kan semut nggak boleh dibakar. Ya gue kan tolol anak kecil. Oh iya, anak kecil. Nah, terus habis itu udahlah karena gue ADHD itu. Nah, nyokap gue makanya pas masih kecil suka mukulin gue. Setelah gue pikir-pikir gue kecil, anjir gue emang layak dipukul sih. Nggak semua anak kecil layak dipukul. Tapi kelakuan dia di luar naral, nggak? Nurul. Di luar nurul. Di luar Iya. nalar ya kan. Iya. Nurul. Makanya gue ngerasa parenting VOC-nya nyokap gue tuh cocok buat gue. Gue nggak cocok tuh gentle parenting tuh nggak cocok kayaknya. Nggak kayak Nikita. Ki, no. Nah, wah dia gue bakar tuh rumah mungkin katanya. Meledak langsung. Itu. Oke, sekarang seblak level 3. Baca Aisyah. Rahas, baca Rahas. Pernah ngajarin titik-titik di lingkungan Dan dijawab, pegangin mulutnya. prostitusi. Mm-mm. Apa isinya Aisyah? Pernah ngajarin basket di lingkungan prostitusi. Lah kita kan nggak pernah tahu di sana ada ringnya kan Bener, bisa. bisa jadi ya kan bang? kita nggak tahu. Pernah ngajarin renang bisa juga ya? Itu olahraga semua dong. Iya, Kenapa ini ya larinya ke satu cabang Apa? Renang. kegiatan ya? Iya, olahraga. renang. Pernah ngajarin lingkungan prostitusi. Matematika. Ya udah. Bisa. Hitung-hitungan. Olimpiade. Olimpiade. Iya, Calistung. Bisa baca, tulis, hitung. Pinter. Nah, kita buka ya. Kita buka ya. Ada. Dia nih mulutnya di mana gini? Ya iyalah ada orang gue jawab. Maji. Ya Allah, Oh, tadi yang dia bilang. Iya, akhirnya gue bisa mainnya, gue diem. Iya. Padahal mulutnya udah gini, introsifnya gini. Apa gue ngomong aja kali? Iya, Apa gue jawab aja nih ya? Apa gue jawab aja nih ya? Iya. Ngaji, ini berarti ngajarin ngaji anak-anak. Iya, anak-anak. Tapi yang tua-tuanya di ngaji juga nggak? Yang udah bawa bapak atau ibu-ibunya? Enggak, anak-anak kecil gue ngajar. Karena Ikro sampai Al-Quran, gue bisa baca Al-Quran terbalik dulu. Karena kan ini kan orang nih, terus gue Oh, iya, ngertiin ngajar, gitu. Masya Allah. Aku juga dulu bisa. Bisa. Pas tutup gini. Oh, Enggak. Bro. Itu lebih kebingung ya, gitu. Ngajar-ngaji iya. dulu. Karena di situ gue masih benci sama nyokap gue, belum sesayang sekarang. Jadi kayak pelariannya menjadi ngajar ngaji. Iya, gue cari orang yang bisa jadi panutan. Karena Kang gue Abang ngaji, belajar ngaji dari siapa? Iya. ke masjid datang jadi murid santri dulu. Terus habis itu ternyata gue termasuk yang lebih cepat belajar daripada yang lain. Diangkat lah gue jadi pengurus masjid. Oh iya. Bukan jadi wapres. Ya mungkin Iya. wakil prestasinya banyak. Wapres wakil prestasi. Oh, ya betul, kan? betul, dicuci. Iya, Oke, gitu. lanjut ke Berarti itu ngaji ya? Mm-mm. Nih, kamu kan ngaji ngajarin anak-anak tuh. Kan? Mungkin kamu ya dulu didikin jadi lupa. Di saat orang tuanya mungkin yang nggak bisa ngajarin, jadinya kamu yang mewakili semuanya. Iya, makanya gue suka nih cewek-cewek berjilbab kayak gini karena gue kayaknya Gampang pengen dibimbing. cari nggak juga pengen dibimbing sih kayak oh iya benar gampang dibimbing tapi bukan itu sih gue masih ngerasa agama penting dah kayaknya gue pengen kalau Emang agama istri penting, gue Bang. Penting banget istri sebenarnya. Cuman kita kan ada yang nggak bilang bisa. nggak penting di luar sana. Siapa Bang? Ya Tahu. mungkin Gua nggak dia mau belum dah. agama tuh penting pedoman buat kita tuh tahu. Mungkin dia mana belum dapat hidayahnya. makanya gue pengen walaupun lo nggak berjilbab juga nggak apa-apa tau mungkin berjilbab juga lebih baik tapi yang penting bisa ngaji dah kayaknya dah. Kepala gue. Alhamdulillah Boa bisa. Tapi gue nggak bisa ngerukiah orang kan lu suka kesurupan. Iya, jangan deh Bang. Jangan dibuka di sini. Bener ya. Boa bisa kok bisa ngaji. Semuanya Aisyah bisa, Rahas bisa. Oke, kita ke sebelah level 4. Dibully di sekolah sampai pernah di titik-titik mulut. Di mulut. Dia mainnya di apaan ya juga? Kaget anjir. Dibully sekolah sampai pernah dia udah mau nggak sabar mau jawab dulu duluan deh. Diam. Lu duluan Kak. Dibully di sekolah sampai pernah di Gue kaget banget. gue jadi paham kenapa gua ada di sini gitu gue paham. dan di pojok ya. Di pojok ya. Bang gue udah aman bang sama lu amat bintang tamu gue aman di sini dah. Tapi sesuai namanya kan dia ngomongnya tadi kayak gitu. Karena kan boah, B-O-Ah gitu. Sumpah demi Allah belum pernah. Aku tadi nawar. Gue kepret tuh. Astagfirullah. Dibully di sekolah Sampai pernah di Di apa? ditonjok di mulut. Ditunjuk di mulut. Ditonjoknya di bagian mulut. Oh iya. Rahas. gue digocek. Dikocek di mulut. Pakai apaan digojek lu pakai apaan? Iya. Emang Tebak aja nebak. Apa ya? Dibully di sekolah sampai pernah dijilat. Kok Dijilat di mulut.
Tuh, otak lu udah hancur. Ayo, apa yuk? Dimakan di mulut. Itu lebih Digigit. Digigit di mulut. Mulutnya digigit kayak gitu sama Siapa orang. yang gigit? Lo orang gigit mau dia mah. Apa sih? Ini bagian termengenaskan hidup gua. Oh iya sumpah. Coba lu denger lagi. Bener level 4 ya. Dibully di sekolah hampir sampai termengenaskan pernah nomor 2 dah. Masalahnya di mulutnya ini ambigu ya. Orang ngapain kegiatan di mulut coba? Dimakan di Kegiatannya mulut. harusnya kan di lapangan warga ya kan, di Iya, roster, ciuman rodas, di bibir. di mulut. Ini dimakan aja. Ya udah terserah dah dimakan. Ada kah? Tapi gue gak kepikiran emang jawaban aslinya itu apa, gue gak kepikiran. Ini tahu, Ini ini. masih kepikiran ya. Ini kepikiran semuanya, ini enggak di mulut. Yang gue bongkar gak apa-apa kalau berarti gak salah. Nggak apa-apa. Sorry. Oke, apakah ada? Ada. Dipipisin. Suka anjay. Apaan sih jahat banget. Iya. Nah, Astagfirullah. Marah nggak lu? Omelin. Nah itu makanya gue di Nganjuk nih, gue sekolah di Nganjuk di SD. Gue selama, jadi gue dari kecil kan terbiasa pindah-pindah kan karena berapa kali pindah sekolah. Nah gue tahu tuh emang beberapa sekolah atau beberapa momen gue di mana gue dibully. Gue nggak ngebenarin ya pembulian, tapi gue emang dulu tengil banget jadi orang. Layak dibully gitu. Nggak usah sedih. Tahu kan, ngerti kan kebayang? Iya, Ada sisi tengil yang kayak layak nih dibully gitu. Nah pada saat ini gue baru 2 hari di sekolah itu, terus gue dikuncin di gudang. Pada saat itu gue kan masih logat Jakarta ya, gue pindah dari Jakarta ke situ, ke Nganjuk. Nah pas di Nganjuk gue dibully karena gue nggak bisa ngomong Jawa, diituin gue, sama kakak kelas diikat tangan gue, terus dikencingin gue di mulut. Tapi ini sampai pernah Tapi bukannya. nggak ditelan bang. Wah gitu dong. Terus Gue cuma ditahan ya, dia selesai udah gitu. nggak, abis itu gue Dikumur-kumur kayak Listerin. gitu lah. Tapi intinya setelah itu gue kasih di pipi gue ada tulisan 2.000 kencing gitu. Toilet umum. Jadi anjir lah, kesel banget bro. Karena Stand up asli, orang stand up. ini gue nggak tahu kenapa alasan gue ini. Karena karena gue anak baru. Kalau yang lain gue tengil gitu. Wajar. Nah ini gue nggak ngerti. Emaknya kok, Nah, ini gua abang nggak tahu ngerti, nggak? coba. Abang tahu abang dipipisin. Baru tahu tuh 2024 gue ceritain. Abang nggak ngadu pas dipipisin, diem dong. Iya kan dia di Makassar, dia masih merantau. Gue Oh, abang terpisah. Dipisah. Nah, yang lebih anehnya lagi, yang lebih kurang ajarnya banget itu titik terpahit itu gue. Gue pulang, kakek yang dititipin ke gue tuh, kakek yang ngurusin gue, marahin gue karena baju gue robek, karena gue ngelawan. Robek gue malah dikira berkelahi. Terus gue nggak mau ngadu, terus si kakek itu ngadu ke nyokap gue anak nakal. Wah, gitu. Terus gue udah dimarahin kakek gue, habis dikencingin, dimarahin nyokap gue. Anjir itu. Ini kamu nggak tahu masalahnya apa nih ya? Makanya Siapa tahu pas dia ngikat kamu dia udah kebelet duluan. Bisa jadi Syak. bener bisa jadi. Buka mulut kamu langsung. Mungkin di situ dia udah, ya kita positif aja lah bang. Menolak Buat kayak yang suka membuli, tolong dah stop. membuli dan jahatin anak kecil pokoknya. Kita masih orang dewasa yang pikirannya aneh. Gila lu gila lu. Istighfar dah lu. Iya. Jadi gue nggak apa-apa, tapi gue berharap hidup dia lebih baik dan nggak ngebully anaknya jadi lebih baik. Amin. Oke, lanjut. Pernah dilecehin sama temennya? Aku sama Saudaranya. abang-abang. Oh iya, banyak ini panjang. Rahas. Teteh. Gue tampol ya. Kawanan dari gue dong. Coba kita buka ya. Ada. Buka. Ah, pernah dilecehin sama Ih kok. Parah. Samperin aja. Semua nggak Iya, Tomelin aja. rese banget nih. Efek. lu kemana? Mau habis Mau gue pukulin. Kok lu santai aja sih? Gue sih marah. marah ya? Iya. Kejadiannya udah berapa belas tahun yang lalu. Mana? Musik kali ya, musik. Gak usah sini aja. Ayo, sini. Langit bumi Oke. bersaksi, cerita berdarah bumi bersaksi, cerita puja lagi bumi bersaksi, Mutar. cerita puja lagi bumi bersaksi, pada